Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Lucero bersama saudaranya yang bernama Max yang sedang dalam perjalanan menuju sebuah pabrik pil kire yang dimiliki oleh seorang pria asal Kolombia bernama Romeo. Di sana Lucero memerintahkan Max untuk tetap berjaga di luar, sedangkan dirinya pergi sendirian untuk melakukan transaksi dengan Romeo. Awalnya Lucero disambut baik oleh Romeo dengan mengajaknya untuk bersulang minuman. Namun setelah Romeo membuka tas yang dibawa oleh Lucero, ia dikagetkan dengan isi tas tersebut yang berisikan kepala anaknya yang telah dipenggal oleh Lucero. Alhasil, Lucero pun harus membunuh Romeo bersama semua anak buahnya. Tak hanya itu, Lucero juga membantai semua karyawannya pekerja di pabrik itu. Setelah kejadian itu, Max pun pulang ke rumahnya untuk memberikan barang yang diminta oleh sang anak. Di sisi lain, Lucero yang masih berada di pabrik itu, ia didatangi oleh ayahnya yang marah karena melihat kejadian itu, hingga terjadilah sebuah perdebatan di antara mereka. Namun ternyata Lucero telah merencanakan itu semua dan berniat untuk mengkhianati ayahnya sendiri. Dan faktanya, Lucero berniat untuk menjadikan dirinya seorang presiden, sehingga ia harus memusnahkan para pesaingnya, termasuk ayah kandungnya sendiri. Di rumah, Max yang sedang mendengarkan anaknya bermain gitar, tiba-tiba ia diserang oleh sekelompok orang yang merupakan anak buah dari Lucero. Dengan keahlian yang dimiliki oleh Max, ia pun berhasil membunuh mereka. Namun tidak setelah seorang pria bernama Finito datang dan langsung menembaknya. Tak hanya itu, Finito juga membunuh anak Max yang sedang bersembunyi di balik sofa. Kemudian Finito meninggalkan Max yang sedang sekarat serta meledakkan mobil di depan rumah Max untuk menghilangkan jejak. 2 tahun kemudian, kita diperlihatkan seorang pria bernama Leo yang berprofesi sebagai pengedar pil kire. Ia nampak sedang mengajak seorang wanita untuk pergi bersamanya. Malamnya mereka melewati sebuah garasi serta berhenti untuk melihat Max yang sedang berlatih bela diri. Setelah itu Leo pun pulang ke rumahnya untuk memberikan sebuah kado ulang tahun bagi adiknya. Kemudian Leo yang sedang bersantai, ia mendapat pesan dari salah satu kliennya. Ketika Leo sedang bertransaksi di depan sebuah klub malam, ternyata ia telah diincar oleh petugas keamanan di sana, sehingga ia harus mendapatkan peringatan dari petugas keamanan itu. Namun untungnya, tiba-tiba Max datang dan langsung menolong Leo. Leo yang merasa berutang budi kepada Max, ia pun segera mendatangi garasi tempat Max berada untuk berterima kasih kepadanya. Di tempat lain, Finito bersama anak buahnya nampak sedang memberontak sebuah kasino untuk mencari seorang yang disebut Papasan, yang mana Finito merupakan anak buah dari Lucero yang bertugas untuk mengedarkan pil kire di wilayah itu. Di sana mereka menangkap satu wanita sebagai sandera dan kemudian mereka membawanya ke depan para pengunjung di kasino itu. Papasan yang melihat kekacauan itu, akhirnya ia pun berdiri serta menghampiri Finito. Lalu ia menunjukkan sebuah panggilan video dari Lucero, dan dalam percakapan itu Lucero meminta Papasan untuk bekerjasama dengannya. Namun di sini Papasan menolaknya karena Lucero telah mengkhianati ayahnya sendiri. Mendengar hal itu, Finito pun langsung menghajar Papasan. Di
Di tempat lain, Leo mendatangi tempat Max untuk menyetelkan gitar yang dimiliki oleh Max. Tak hanya itu, Leo juga berniat untuk mengajarkan Max bagaimana cara bermain gitar. Dengan syarat Max harus mengajarinya tentang ilmu bela diri. Di sini Max pun mengiyakan hal itu, serta segera melatih Leo. Esoknya, Leo yang sedang bersantai bersama pacarnya, ia ditelepon oleh Jero untuk mengedarkan bel kiri pada sebuah perayaan di malam mendatang. Namun Leo menolaknya, serta segera mematikan telepon dari Jero. Singkat cerita, akhirnya malam perayaan pun tiba. Leo yang sedang mengendarai skuternya, tiba-tiba ia dicegat oleh Jero. Dengan cepat Leo pun mencoba kabur untuk menghindarinya. Namun sayangnya, di sini ia berhasil tertangkap oleh Jero bersama anak buahnya. Jero yang menganggap Leo telah mengkorupsi uang hasil pengedaran pil kiri miliknya, ia pun langsung menyiksa Leo. Si te digo que vayas a luchar. Paginya Max didatangi oleh pacar Leo yang mengabarkan bahwa Leo sedang dalam kesulitan. Mengetahui hal itu, Max pun mencoba menghubungi Leo serta langsung menemuinya. Di sebuah gereja, Max menemui Leo dengan kondisi tangan yang terluka sangat parah. Di sana Leo pun langsung menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian Max menelpon temannya yang bernama Maria untuk membawa serta mengobati Leo. Namun sebelum mereka pergi, Maria menyuruh Max untuk tetap fokus pada misinya. Dan faktanya, Max dibantu oleh Maria. Mereka berniat untuk balas dendam atas pembunuhan ayah dan juga putranya. Malamnya, Jero bersama anak buahnya, mereka mendatangi sebuah klub malam yang dimiliki oleh Dimitri, yang mana Dimitri merupakan saingan dari Lucero. Di dalam, Jero pergi ke toilet di tempat itu. Di sana ia bertemu dengan Max yang langsung menghajarnya tanpa ampun. Tak hanya itu, Max juga mendapat informasi mengenai Urquiza, yang mana Urquiza ini merupakan seorang yang bertugas untuk menghasilkan uang untuk Lucero. Cuando vengáis traer café, que de la galleta ya me encargo yo. Setelah kejadian itu, Max pun pergi untuk melihat keadaan Leo yang berada di tempat Maria. Di sana ia mengajak Maria untuk berlatih bersamanya. Di tengah latihan itu, mereka berbincang mengenai rencana untuk menangkap Lucero pada sebuah acara pemilihan presiden yang baru. Lalu Max bertanya mengenai Urquiza kepada Maria. Di tempat lain, Finito mendatangi Jero yang sedang memulihkan dirinya. Di sana Jero bercerita mengenai kejadian tadi malam serta memberitahukan bahwa Max lah yang telah mengajarnya. Mendengar nama Max, di sini Finito pun langsung membunuh Jero karena ia menganggap Jero telah membangunkan macan yang sedang tertidur. Sedangkan Max yang mengantarkan Leo pulang, ia menyadari bahwa ada bahaya yang telah menunggunya. Dan benar saja, di dalam Leo mendapati semua keluarganya yang telah tewas terbunuh oleh Finito. Tak lama Max pun masuk, kemudian inilah yang terjadi. Setelah kejadian itu, Max pun segera pergi ke tempat Maria untuk mengobati lukanya. Di sana Maria menganggap Max telah mengacaukan rencananya, karena jika Lucero mengetahui bahwa Max masihlah hidup, maka akan sangat sulit untuk membunuh Lucero. Esoknya, Max yang sedang berada di dalam garasi, ia digerebek oleh sejumlah orang dengan persenjataan lengkap yang berniat untuk membunuhnya. Namun Max yang telah mengetahui rencana mereka dari Maria, ia pun bisa dengan mudah mengalahkan mereka.
Setelah itu Max pun pergi menuju ke tempat Urquiza yang berada di sebuah klub malam. Di sana ia pun langsung menghajar semua orang yang berada di sana serta menitipkan pesan untuk Lucero. Tak lama Urquiza menemui Rafa serta berbincang mengenai apa yang baru saja terjadi kepada dirinya. Dan faktanya, Max berencana menghancurkan pemasok uang milik Lucero untuk memaksanya keluar dari tempat persembunyiannya. Lucero yang mendengar uangnya telah dicuri, ia pun segera menginterogasi Urquiza, dan setelahnya inilah yang dilakukan oleh Lucero. Di tempat lain, Leo yang melihat lokasi keberadaan Urquiza, ia mengambil pistol milik Maria. Ia pun nampak mendatangi lokasi itu seorang diri. Di sana ia menanyakan keberadaan Finito kepada anak buahnya. Namun tiba-tiba Finito datang dan langsung menyerangnya dari belakang. Maria yang telah terbangun, ia menyadari bahwa Leo telah pergi ke tempat Urquiza. Di sini ia pun bergegas menyusul Leo untuk menyelamatkannya. Tepat sebelum Leo dibunuh, Maria datang serta menabrak Finito menggunakan mobilnya. Melihat keadaan Leo yang tengah sekarat, ia pun segera membawa Leo pulang ke rumahnya. Namun tanpa Maria sadari, ia dibuntuti salah satu anak buah dari Finito yang berhasil menemukan alamat rumah dari Maria. Esoknya, anak buah Lucero mendatangi rumah Maria. Di sana ia hanya bertemu dengan Max karena Maria sedang menjaga Leo di rumah sakit. Dengan tangan kosong, Max pun segera berhadapan dengan pria itu. Setelah kejadian itu, Lucero menerima telepon dari Max yang menantangnya untuk menemui dirinya. Namun sebelum pergi ke tempat Lucero, Max terlebih dahulu pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Leo. Di sana ia berbincang serta memberikan semangat kepada Leo. Dan setelahnya Max pun pergi untuk menuju ke tempat Lucero. Setibanya di sana, Max disambut oleh banyaknya anak buah dari Lucero yang langsung menyerangnya dengan membabi buta. Di sisi lain, Lucero yang sedang berada di dalam gedung, ia tengah bersiap dengan samurai yang ia miliki. Ketika Max sedang berbincang dengan tangan kanan Lucero, salah satu anak buah Lucero yang tengah sekarat, ia mengambil sebuah granat dan langsung meledakkannya. Tak lama Max pun masuk ke dalam gedung untuk menemui Lucero. Di sana ia pun disambut oleh Lucero yang langsung memberinya sebuah samurai. Dan pada akhirnya perang saudara pun terjadi. Ketika Max telah berhasil memojokkan Lucero, ia dikagetkan dengan Finito yang berhasil menyandra Maria. Maria yang menyadari Finito sedang lengah, ia pun langsung mengambil senjata milik Finito dan langsung menyerangnya. Sementara itu, Max yang telah terpojok, ia sudah tidak dapat lagi untuk melawan Lucero. Kemudian Lucero pun meminta Finito untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan membunuh Max. Max yang melihat Maria akan segera dibakar oleh Lucero, ia pun mencoba melawan Finito dengan sisa tenaga yang ia miliki. Melihat hal itu, Maria pun memanfaatkannya untuk menyerang Lucero yang sedang lengah. Dan pada akhirnya, Max dan Maria pun berhasil membunuh Lucero serta membalaskan dendam dari ayah serta putranya. Dan film pun selesai.